wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an. Saya terlebih dahulu ya. Aisyah Nurulina, Ahmad Fatil Azhari, apa itu kedua? Terus Ali Adania Syauki, Ali Mikara, Binti Rusya, Dian Aradana, Kevin Ali, Eva Lubizaki, Devi Nisna, Dewangga Sakti, Dian Rahmatul, Firdaus Ahmad, Haidar Arkan, Karuna Putri, semua ya yang perayaan sakit. Nah, karena kita di sini kan pelajarannya mandi berdiri menggunakan metode apa kurikulum kita. Nah, makanya kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu kurikulum kita. Berdiri semua anak-anak. Tepuk Pancasila. Kita ikut kita dan lingkungan kita ini bersama mengenai kita Pancasila di bangsa. Bagaimana sebelum kita mempelajari materi puasa, kita kan punya tujuan apa sih kita harus mempelajari puasa. Nah, yang pertama gunanya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi kita memahami hari puasa itu adalah untuk mencapai derajat ketakwaan, yaitu untuk menaati perintah Allah. Terus yang kedua, kita akan menjaga pendidikan dan juga pengendalian diri. Mulai dari kalian menahan hawa nafsu, menahan hawa murka, kalian mengendalikan diri kalian. Itu adalah tujuan kita adalah untuk mempelajari puasa. Terus pemahaman fikih puasa, jadi kita bisa mengetahui tata cara puasa yang benar. Terus mulai dari apa? Syaratnya, persyaratnya puasa, rukunnya puasa, hingga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, terus yang keempat itu bisa membentuk akhlak yang mulia. Jadi bisa menjaga perilaku kalian, perkataan, karena kan ketika berpuasa kita nggak boleh berkata yang terus kita memiliki pikiran yang positif, kita nggak boleh sudon, itu membentuk akhlak kalian. Terus yang terakhir adalah peningkatan keimanan. Nah, jadi materi puasa itu adalah untuk mendorong siswa untuk terbiasa melakukan ibadah sunnah maupun wajib yang sudah Allah tentukan atas dasar perkataan dan perbuatan Nabi. Sudah semuanya ya? Siap untuk melakukan pembelajaran? Nah, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun dan ada yang tahu apa itu puasa secara bahasa? Bahasa secara bahasa puasa itu adalah kalau secara istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari ada yang tahu dalilnya puasa? Di surat Al-Baqarah ayat 123. Segera kita jadi bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 123, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang yang berpuasa.
tepatnya pada bulan Sya'ban. Nah, pada saat inilah ayat untuk kita berjuang puasa itu turun. Tahun kedua dia dua kan habis istri yang pertama, tahun kedua itu tadi 10 gitu kayak gitu. Nah, penetapan bulan Ramadan itu bisa dengan melakukan dua cara. Yang pertama dengan Rukyatul Hilal. Yang kedua dengan ya bisa atau menyempurnakan bulan Sya'ban ya. Kalau Rukyatul Hilal itu adalah kita melihat perputaran bulan. Sama seperti kalender Hijriah, dia kan juga melakukan apa? Melihat dari perputaran bulan. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi kan sudah ditentukan tanggal dan hari-harinya. Nah, seperti Rukyatul Hilal. Nah, jadi kita kalau Rukyatul Hilal itu ada dua syarat orang yang melakukan. Yang pertama syaratnya orang itu harus adil. Terus yang kedua orangnya itu bersaksi bahwa emang benar-benar melihat hilal. Jadi nggak bohong kayak masalahnya kayak misal ini kan juga hilal tapi ngomongin wah berarti kan juga hilal terus sebenarnya ngomong nggak boleh loh. Jadi orang itu harus bersaksi memang benar-benar melihat hilal dan itu adil. Dan terus kalau emang hilalnya nggak ada biasanya karena kondisi atau mendung atau apa kita menyempurnakan dengan bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini dikenakan dipaskan menjadi 30 hari baru besoknya adalah kita berpuasa. Betul kan? Ya. Nah, rukun puasa itu ada yang pertama harus niat. Niatnya gimana? Nah, kan Odan kan berarti besok. Berarti niatnya adalah kemarin nih kan gitu ya. Berarti harus tabjid itu loh. Inap semalam. Jadi kan kita intinya puasa wajib itu kalian nggak boleh niatnya setelah terbitnya fajar. Kan harus sebelum terbitnya fajar. Jadi harus inap semalam kan loh. Nah, tapi kalau punya puasa sunnah, kalian kan boleh dari setelah membuat kirim matahari kan kalian masih boleh lihat sebelumnya kamu itu memang belum makan belum apa-apa itu boleh puasa sunnah. Tapi yang pertama dia harus inap. Terus yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Terus muntah dengan terus adalah mastur. Nah, tadi di sini rukun puasa adalah kalian harus menahan dari 4 perkara ini. Kalau kalian nggak bisa menahan dari 4 perkara ini, nanti ada konsekuensinya. Nah, terus yang terakhir rukun puasa harus orang yang mampu. Kan nggak mampu wajib puasa nggak? Nah, orang yang mampu ini syaratnya dia harus harus berakal balik, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya hari-hari yang dilarang untuk melakukan puasa apa aja? Hari raya terus hari tasrik sama Yaumul Syawal. Nah, ini adalah hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. 2 hari raya, berarti Idul Adha dan Idul Fitri. Itu kan karena itu adalah hari syukur dari kita makan-makan dari itu boleh berpuasa. Terus hari tasrik ini adalah 11 sampai 13 Dzulhijjah. Itu juga sama kita hari-hari bersyukur oleh hari kurban, oleh makan-makan. Itu nggak oleh puasa. Terus Yaumul Syawal ini adalah hari Rabu. Hari Rabu di mana ketika tanggal 30 Sya'ban tadi, biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum puasa 8 itu kan kita sudah nggak boleh puasa. Itu adalah yang dimaksud adalah Yaumul Syawal. Yaumul Syawal ini ketika itu tadi, hilalnya sih kaget kok, terus akhirnya penentuannya kan tidak ngerti.
yang krusial ini. Tapi selain itu nggak boleh. Nah, terus ada konsekuensi puasa yang ditinggalkan. Nah, konsekuensi puasa yang ditinggalkan ini adalah orang yang meninggalkan ketika pas waktu bulan Ramadan. Nah, ini adalah konsekuensi orang yang telah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, konsekuensinya orang meninggal sebelum dia mengontrol puasanya. Jadi semasa hidup dia punya utang. Nah, belum sempat dikodok dia sudah meninggal. Itu konsekuensinya adalah bisa ditolong nggak ya? Bisa dikodok oleh keluarganya. Jadi orang yang meninggal sebelum dia mengodok puasanya itu bisa dikodokkan oleh keluarganya. Kalau keluarganya mau bisa dikodokkan seberapa banyak puasa yang ditinggalkan. Terus kalau begitu bisa dibayarkan fidyah. Fidyah ini minimalnya itu adalah berapa? Satu mud atau satu syak, satu sok. Nah, satu sok itu biar Nabi Muhammad itu mengajarnya satu mud itu kalau bergenggamannya orang dewasa. Jadi satu sok itu segenggamannya orang dewasa. Ya sebenarnya ya jadi satu mud. Kalau diuangkan biasanya ya itu satu beras. Bukan yang mau timbang, mau bayar benar, pada kira kalau bisa diuangkan. Nah, terus udzur syar'i permanen. Udzur syar'i permanen ini misal orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit dan peluang untuk sembuhnya itu kecil, itu adalah termasuk dalam udzur syar'i permanen. Kan dia sudah tidak boleh berpuasa lah ya. Tua renta atau sakit psikologis itu kan dia juga disuruh untuk menggantikan puasa. Puasa kalau kemudian mengganti kan nggak mungkin dikodok. Jadi hanya dibayarkan fidyah. Nah, terus kalau ibu hamil atau menyusui, nah ini ada dua kemungkinan. Kalau ibu hamil dan dia takut, misal dia ibu hamil takut anaknya terpenuhi nasi nih, nah kan berarti dia memikirkan anaknya nih. Akhirnya dia kuat tapi dia memikirkan anaknya itu oleh anakku gak kena nasi ya Allah. Nah kan dia hanya memikirkan orang lain, jadi itu hanya membuat dan fidyah. Tapi kalau dia memang khawatir dengan dirinya dari dokter kamu nggak bisa puasa, terus mending puasa, lalu kok kesehatan tubuh menurun, kan itu dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, itu hanya membuat doa aja. Kalau dia juga tapi dia kalau juga memikirkan anaknya, dia harus mengotor dan membayar fidyah. Jadi double ya. Kalau dia juga memikirkan anaknya, dia juga membayar fidyah. Tapi kalau dia nggak memikirkan anaknya atau hanya takut dari dirinya sendiri, cukup mengotor. Batal karena hubungan intim. Batal karena hubungan intim berarti memang bisa ada. Nah, hukumannya atau kafarate selain dia mengotor, selain mengotor kan nggak jadi ya. Selain dia mengotor, dia harus puasa pertama dia harus memerdekakan budak. Tapi dia nggak mampu memerdekakan. Pertama merdeka budak. Mungkin tadi kalau ada mampu memerdekakan budak atau emang sementara kan bisa budak, sementara kan tidak budak. Nah, lanjut adalah puasa 2 bulan. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan, yaitu adalah memberi makan 60 orang miskin. Iya tadi. Jadi saya katakan sekali tim selain dia semua dia mengerjakan juga. Saya nggak mampu mengerjakan juga ya puasa 2 bulan. Saya nggak mampu puasa 2 bulan, yo memberi makan 60 orang miskin. Paham? Paham. Nah, itu dulu. Nanti saya ada kuis. Ini adalah untuk menambah pemahaman kalian. Ya.
Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman materi pada puasa kita hari ini, Ibu mau kasih kalian kuis singkat atau kuis game offline untuk menambah pemahaman kalian. Nah, untuk itu Ibu mau kalian bagi dua kelompok seperti biasa, hitung dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke? Nanti ada hadiahnya kok, tenang aja. 1, 2, 3. Nah, kelompoknya masing-masing. Nah, cara bermainnya, aku punya gandum warna-warni. Jadi gandumnya ada warna orange, ini orange ya, karena ada warna orange. Jadi merah ini kita buat warna orange. Jadi nanti kalau kamu mendapatkan lempar gandumnya pink, berarti kamu ambil soal warna pink. Nah, terus kalau kalian mendapatkan biru, berarti di kelompok kalian nggak dapat poin. Terus nanti ada pink lagi, nantinya ada 2. Jadi kalau pink lagi nanti yang ini ya, ini tambah 5 poin untuk kelompok. Paham? Semuanya. Setelah itu, kalau kalian jawabannya salah, ya berarti kok nggak dapat poin gitu ya. Kalau jawabannya benar ya dapat poin 10. Gitu? Siap? 1, 2, 3, balik kertas. Jadi kelompok dulu. Yeay. Ya, tambah 5 poin. Berarti jawabannya tambah 5 poin kan? Tapi yang salah 5 poin. Ayo. Subhanallah. Kamu salah dibacakan. Ayo, jika orangnya mogok, tapi sengaja ditunda, berarti gimana konsekuensinya? Duduk. Warna orange. Gimana? Ayo, bagaimana hukum jika orang lupa jumlah puasanya? Maksudnya kaki takutnya salah ya. Gimana sih? Lepas lupa jumlah puasanya, kamu tidak mau ya apa? Melebihkan dari yang dihafalnya. Benar. Dulu. Yang boleh tidak berpuasa, orang yang hamil, sakit parah, rumah. Perhatikan, kuning. Apa hikmah? Karena kita syukuri makanan. Makanan Terus ya kita nanti pemenangnya adalah kelompok 1. Dibagi pertama ya, gitu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sampaikan kepada diri sendiri. Dan sebelum kita menutup kelas ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.